Assalamualaikum, apa kabar sahabat? Kita sehat, bahagia. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu. Perkenalkan dulu, nama saya Ibu Cucu Sunarti. Pekerjaan sehari-hari, Bu ini seorang terapis, insya Allah. Terapisnya adalah namanya itu bekam sinergi. Bekam sinergi itu bekam disinergikan dengan akupuntur, ada lintah, facial juga bisa. Nah, insya Allah hari ini kita akan memaparkan materi tentang madu. Mari kita bersama-sama untuk menggali, untuk mendalami tentang ayat Allah yang menerangkan tentang madu tersebut. Rasulullah itu orang tersehat di zamannya karena dia sangat disiplin, sangat teratur dalam pola kehidupannya. Kali ini akan mengedepankan pengobatan yang sunnah Rasulullah itu tentang madu. Karena pengobatan Rasulullah itu pengobatan sunnah Rasulullah itu ada 3 macam. Yang dalam hadisnya Bismillahirrahmanirrahim, asifa'u bisalasin sarbati asali wasarbati mihjam wa kaitin nar anha ummati an ahkai. Yang artinya kesembuhan itu ada 3 hal, yaitu minum madu, sayatan dengan bekam, dan kai. Namun aku melarang umatku melakukannya dengan kai. Nah, jadi pengobatan yang sunnah Rasulullah itu adalah 3 macam tadi. Tapi yang nomor 3-nya itu dengan kai, umat Rasulullah itu dilarang karena itu menggunakan api. Kalau tidak sangat urgen, tidak dipergunakan. Kai itu jadi besi yang panjangnya kira-kira 1/4 meter. Nah, ujungnya ditekuk, terus dibakar sampai membara. Digariskan ke tumit 2 kali. Nah, itu fungsinya untuk membuka penyempitan saraf-saraf mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala, khususnya itu bagi yang stroke gitu ya. Tapi kalau masih bisa dengan yang lain itu tidak usah. Tapi kalau sangat urgen itu dilakukan juga. Nah, jadi sekarang langsung ke materi pokok tentang madu. Semua pasti udah tahu dan insya Allah sudah pada nyoba, pada merasakan bagaimana rasanya madu itu. Jadi madu itu ada yang rasanya manis, ada yang rasanya pahit. Nah, ini diambil dari lebah madu, lebah yang mengeluarkan madu, dan madu itu dari lebah sendiri gitu. Kan lebah itu ada berapa macam, di antaranya nama lebah itu ada lebah serena, ada lebah dorsata. Kalau lebah serena itu ya yang sering diambil madunya gitu. Kalau dorsata itu ya lebahnya itu besar-besar gitu ya, rarageng gitu. Tapi itu yang diambil adalah madunya. Kalau madu manis, lebahnya hanya menghisap nektar bunga-bunga yang rasanya manis, seperti bunga lengkeng, bunga sawo gitu ya, yang manis-manis gitu. Nah, itu ada juga manisnya, ada campur asam, misalnya ayah amis asem gitu kata bahasa Sunda mah. Nah, itu rasa manis itu alkaloidnya atau nutrisi buat limpa. Jadi nutrisi limpa itu rasa manis gitu. Jadi kalau kita makan makanan yang manis-manis itu, asal itu adalah
alami, rasa manisnya alami, tidak sintetis. Itu fungsinya nutrisi buat limpa. Sekarang madu pahit, ada madu pahit. Jadi lebahnya itu hanya menghisap nektar bunga yang rasanya pahit-pahit, seperti bunga apa, bunga itu yang mahoni gitu ya, bunga ya yang pahit-pahit itu, jadi rasanya teh pahit. Nah, rasa pahit itu alkaloidnya buat jantung. Nutrisi jantung itu rasa pahit. Jadi kalau kita makan makanan yang pahit seperti sayur paria gitu ya, pare gitu, itu nutrisinya buat jantung. Ada lagi di madu itu ada rasa asam, rasa nate ayah haseman gitu. Itu buat buat liver, nutrisi buat liver. Liver membutuhkan nutrisi rasa asam. Nah, di sini madu sangat berguna, sangat banyak manfaatnya untuk manusia. Sehingga kata Allah, ini penggalannya aja ya, bisa dilihat di yang artinya aja ya. Nanti masing-masing dibuka di Quran surat itu ya. Surat An-Nahl ayat 68 69. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Itu yang An-Nahl ayat 68-nya. Sekarang yang 69-nya, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Nah, jadi madu itu sangat bermanfaat, kata Allah tadi, untuk manusia. Yang namanya manusia itu, jangankan ya, alhamdulillah kita orang Islam, orang mukmin gitu, melaksanakan titah perintah Allah yang kita sudah tahu ilmunya, kita melaksanakan titah perintahnya dan menjauhi larangannya, termasuk mudah-mudahan kita itu yang dipanggil sama Allah itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Malahan yang namanya manusia mah itu ya, orang kafir juga kebagian manfaat madu, karena dia manusia kan, kata Allah tadi di dalamnya ada obat untuk manusia gitu. Tapi mudah-mudahan orang kafir juga sadar gitu ya dengan madu tersebut, bahwa itu di dalamnya ada wahyu Allah kepada binatang yang namanya lebah. Jadi Allah hanya memberikan wahyu, binatang yang mendapatkan wahyu di dunia ini dari mulai yang terkecil sampai yang besar hanyalah lebah. Meskipun harimau, gajah ya besar, itu tidak mendapatkan wahyu. Tapi bagi lebah itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi ya, buatlah sarang-sarangmu di rumah, di pohon, di gunung gitu. Subhanallah. Jadi kalau rumahnya di pohon kualitasnya berbeda. Kalau di gunung kualitasnya berbeda-beda. Rumah-rumah yang dibikinkan oleh manusia beda kualitas madu tersebut. Sekarang begini, kalau madu yang di kita pasti kebanyakan pada umumnya itu encer. Karena apa? Kan di kita mah banyak hujan gitu ya. Jadi cairannya teh banyak. Tapi kalau di Timur Tengah, di negara-negara Arab itu kental madunya. Baik madu manis maupun yang pahit, karena kan jarang hujannya, cairannya jadi kurang. Malahan madu yang di Timur Tengah itu ada yang sekilonya 3 juta, 4 juta. Kalau di kita mahnya 400.000 juga, asana teh meni mahal gitu. Tapi kalau di Timur Tengah itu subhanallah, jadi air 1 gelas itu bisa hanya dengan 1 sendok madu. Kalau di kita mah 1 gelas itu
ya 3 sendok gitu, 3 sendok pasnya. Nah, jadi jelas di dalam madu itu sangat sudah komplit. Mau vitamin apa itu sudah sempurna, sudah komplit. Mau vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin segala sudah ada. Malahan di dalam madu itu antibiotiknya hebat, bagus sekali antibiotik di dalam madu tersebut. Terutama kalau buat yang luka-luka, antibiotik yang terdapat di madu pahit itu sangat bagus.